Selanjutnya adalah channels ya. Channels ini ada Salesforce, penjualan yang dilakukan oleh karyawan, kemudian web sales, penjualan melalui toko online ya. Ada owner stores, ini penjualan melalui toko sendiri, ada partner stores. Di sini penjualan melalui toko partner atau mitra kerja dan wholesaler. Ini penjualan melalui grosir ya. Kemudian custom relationship, ada personal assistant, di mana di sini komunikasi antar pelanggan dan petugas layanan itu bisa berjalan lancar ya. Itu dalam rangka eh, proses penjualan itu bisa baik. Kemudian dedicate personal assistant, ini seseorang harus melayani pelanggan secara individu, jadi langsung khusus. Terus self service, ini pelanggan yang berhubungan langsung dengan perusahaan, tetapi perusahaan menyediakan sarana yang diperlukan ya. Di sini jadi pelanggan itu dapat membantu dirinya sendiri. Selanjutnya automated service, ini berhubungan dengan menggabungkan proses layanan mandiri dengan otomatis. Terus communities, yaitu perusahaan membangun hubungan antar sesama anggota dan membentuk sebuah komunitas ya, sehingga dalam komunitas itu sudah bisa saling tukar pikiran ya. Selanjutnya adalah co-creation, yaitu membangun sebuah hubungan dengan konsumen untuk menciptakan sebuah proposisi nilai yang baru. Selanjutnya yaitu key resources, yaitu ada physical asset ya, meliputi gedung, ya mesin, tanah, kendaraan ya. Kemudian ada intellectual resources, meliputi hak intelektual, hak paten, merek juga. Kemudian human resources, itu sumber daya manusia yang merupakan bagian penting dalam sebuah perusahaan pada industri kreatif dan padat karya. Sumber daya utamanya adalah manusia. Selanjutnya financial resources, keuangan yang mencerminkan kinerja dari sebuah perusahaan atau perputaran yang terjadi dalam sebuah perusahaan tersebut ya. Baik, kemudian key activities, ada production, yaitu aktivitas yang berhubungan dengan perancangan, pembuatan dan pengiriman produk. Kemudian ada pemecahan masalah di sini ya, aktivitas yang berhubungan dengan masalah yang timbul dari produk tersebut. Kemudian perusahaan itu bisa mengatasinya yang dari masalah yang timbul itu. Kemudian platform atau network ini berbisnis, aktivitas utamanya berhubungan dengan jaringan ya. Sebagian besar ini bergerak di bidang teknologi informasi. Kemudian key partnership ini optimization dan economy of scale ya. Ini mengoptimalkan alokasi sumber daya dan aktivitas. Kemudian reduction of risk and uncertainty, ini membantu mengurangi risiko pada lingkungan kompetitif. Kemudian ada acquisition of particular resources and activities. Ini memperluas kemampuan mereka sendiri ya, dengan cara mengandalkan perusahaan lain untuk menyediakan sumber daya atau melakukan aktivitas tertentu. Nah, cara membuat kanvas model yang pertama, plot kanvas pada sebuah poster. Jadi diplotkan seperti ini. Kemudian letakkan poster pada dinding, gambarkan tulisan ya atau tuliskan model bisnis Anda dengan cara mengisi dengan singkat 9 komponen yang telah dijelaskan di atas. Jadi komponen 9 tadi ditulis di dalam poster itu. Kemudian manfaat dari bisnis model canvas yaitu pertama adalah visual thinking ya. Jadi secara visual itu lebih mudah ya berpikir. Kemudian dengan cepat melihat kaitan 9 komponen bisnis ya. Tim dapat menyampaikan ide pikirannya dengan ringkas membantu menguji konsistensi hubungan antar komponennya. Bentuk visual dari bisnis model canvas memudahkan startup untuk membaginya dengan partner atau rekan kerja. Contoh misalnya ini ada key partners ya, key partners itu apa saja? Ada Microsoft misalnya, ya. Kemudian ada earphone-nya di sini, terus ada payment provider ya. Kemudian key activities-nya ada software development, kemudian complaint management, terus di key resources-nya ada developer, ada software, ada Skype brand. Kemudian value proposition-nya
ini banyak, ada Skype Out, ada Skype to Skype, ada Skype number ya, Skype compress dan lain-lain ini. Terus customer relationship ya. Ini itu ada beberapa di sini ya. Skype subscription, Skype software, download ya dan lain-lain. Kemudian di channel, nah di sini ada Skype.com, Skype apps ya, Skype manager, kemudian manage Skype in your business misalnya, kemudian customernya ada siapa saja customernya, terus ada cost structure ya. Di sini cost-nya, kemudian revenue stream-nya. Ini yang bisa dijadikan pendapatannya nantinya. Oke, ini contoh yang pertama. Yang kedua misalnya, hanya Facebook ini ya. Jadi partnernya ada content partners, ada TV show, ada movies, music, news articles ya. Kemudian activities-nya ada platform development, ada data center operation management, terus di key resources-nya ada Facebook platform, ada teknologi infrastructure. Kemudian di value proposition-nya connect to your friends, discover and learn and express yourself. Kemudian reach relevance ya, social context dan engagement. Juga ada personalized and social experiences, social distribution, payments. Ini. Kemudian di relationship itu ada sim site, network effect, kemudian cross site, network effect juga. Terus di channelnya ada website mobile apps, kemudian web Facebook ads, Facebook pages, kemudian ini developer tool and APIs ya. Terus di customer segmentnya ada internet user, ada advertisers and marketers, dan developers ini. Di cost structure di sini ada data center cost, marketing, sales, dan research and development, kemudian general and administrative ya. Kemudian di revenue stream ada free, ada ad revenue, ada payment revenue ya. Contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, di sini ada Saker Wisi ya di tahun 2010 ya. Di sini ada partnernya siapa saja. Misalnya di sini FIFA, kemudian advertiser Sony, Visa, Adidas, Kia, Coca-Cola, Hyundai ya. Ini. Kemudian activities-nya organization and safety, ticket sales ya. Kemudian key resources-nya ada brand, ada soccer player, ada stadium. Kemudian di offer-nya soccer live in stadium, soccer live in TV, kemudian merchandise jam bulan Venezuela, kemudian FIFA Wisi Ticket Fund ya, kemudian musiknya Sakura. Terus selanjutnya customer relationship, We Love Soccer ya, di channelnya TV ada viva.com. Kemudian di customer segment ini ada visitors lokal, visitors global, TV, viewer global, soccer team, dan advertiser. Kemudian di cost structure ada safety, infra, people. Kemudian di revenue stream ada ticket sales, kemudian ada video rights, dan merchandise ya. Ini video rights ini hak cipta video ya, siar maksudnya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian tugas UASnya adalah kalian membuat bisnis model kanvas seperti ini ya, sesuai dengan ide bisnis yang telah kalian buat pada tugas sebelumnya. Jadi berkaitan dengan tugas 1 ya, tugas sebelumnya dengan tugas UAS yang sekarang ini. Nah, jadi membuat poster seperti ini ya. Buat poster kalian masukkan di situ siapa saja partner bisnis kalian sesuai dengan ide bisnis ya. Aktivitasnya apa saja, key resources-nya apa saja, dan seterus sampai dengan cost structure dan revenue stream-nya. Itu. Jika selesai, kalian nanti ditugaskan untuk presentasi menggunakan laptop masing-masing yang direkam layar, kemudian diupload di YouTube. Setelah itu, kalian kirimkan link YouTube-nya ke ke Classroom ya.
Jangan lupa sebelum presentasi sebutkan bahwa itu tugas UAS ya di mata kuliah Teknopreneurship begitu. Kemudian kelompoknya siapa saja disebutkan, dosen pengampunya siapa disebutkan. Kemudian baru menjelaskan model kanvasnya ya. Itu. Jadi setelah diupload di YouTube nanti presentasinya itu kalian kirimkan ke Classroom ya. Jadi saya tinggal klik linknya di Classroom, langsung menonton YouTube yang kalian presentasikan masing-masing dari kelompoknya. Oke, demikian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.